Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, segenap pengurus masjid dan pengurus wilayah bil khusus yang hadir taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bersama bertaklim, beriktikaf, bersilaturahmi, mempelajari kitab suci Allah, sehingga kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Al-Baqarah di ayat 157. Al-Baqarah 157 yang diawali dengan kalimat ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Silakan dicari dan perhatikan. Dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni dosa-dosa oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan kena dengan niat akan selalu menghadiri majlis taklim. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, murah rezeki, hasil semua maksud dan hajat kita. Keluarga kita yang sedang sakit mudah-mudahan dilekaskan sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisyafaati Rasulillah wa bibarakati ma'alib hada tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik hadirin, silakan diperhatikan Al-Baqarah 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah.
perhatikan dalam bacaan tadi, di antaranya adalah ulaika alaihim, ada mim mati ketemu huruf shad, hukumnya idhar. Shalawatum mir rabbihim, nun mati ketemu ra, idhar idgham tam, idgham sempurna maksudnya mir rabbihim, sehingga tidak terdengar sedikit pun suara nun matinya. Mir rabbihim wa rahmah, sama mim mati ketemu idhar salawi. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawwafa bihima, وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. Baik hadirin, panjang ayatnya, kita langsung saja baca bersama-sama yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawwafa bihima, وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Berawal dari ayat sebelumnya, ayat 152 sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sayangku orang-orang yang beriman, kata Allah, ista'inu, minta tolonglah kalian kepada Allah bisabri wa shalah, dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu, dan jangan kalian katakan liman yuqtalu fi sabilil amwat, bahwa syuhada itu mati, tetapi bal ahya, mereka itu hidup. Walakin la tashurun. Wala nabluwannakum, dan aku akan menguji keimanan kalian bisyai'in, dengan segala sesuatu, minal khawf, dari rasa ketakutan, warju, rasa lapar, wa nafsi minal amwal, kurangnya harta kekayaan,
harta, hasil pertanian, hasil perkebunan, anfus wasamarot, bahkan buah-buahan wal bashari sabirin. Berbahagialah bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika dikenai musibah, qalu, maka mereka menyambutnya dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, ulaika, mereka itulah alaihim sholawatun, yang akan mendapat keberkatan yang sempurna dari Allah. Mereka itu akan mendapat maghfirah dari Allah, sekaligus rahmah dan rahmat dari Allah. Apa bentuk rahmat? Ni'matun. Ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk ila shawabi, menuju jalan yang benar. Bukan jalan yang lurus ya, tapi jalan yang benar. Selesai makalah kemarin. Ayat ini selanjutnya, kalau Bapak tidak baca tafsir, maka kesimpulan akan membingungkan. Coba perhatikan. Inna Shafa wal Marwata, sesungguhnya Shafa dan Marwah. Apa Shafa dan Marwah ini? Jabalani di Makkah, dua gunung yang terkenal, yang populer di Mekah. Itu min sya'airillah, sudah termasuk syiar Allah. Apa syiar Allah? I'lami dini jamu syairati. Anehnya, coba Bapak perhatikan selanjutnya. Paman hajjal baita, siapa orang yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah, awi tamaro, atau melaksanakan umroh ke Baitullah, ayat talabbas bil haji, dia berangkat untuk haji, awil umrata al umrah wa asluha al qasdu. Haji itu adalah niat, wa ziyarah dan ziarah, maka fala junaha, tidak ada dosa baginya, ayat tawafa bihima, kalau dia mengerjakan sa'i antara keduanya. Coba saya simpulkan dengan kata pendek. Bagi jamaah haji dan jamaah umroh tidak berdosa kalau mau sa'i. Padahal sa'i itu dalam haji dan umroh diperintah apa enggak? Bapak paham gak sih? Allah mengatakan sekali lagi, bagi jamaah haji dan jamaah umroh tidak berdosa kalau mau mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah. Kalimatnya begitu, tidak berdosa kalau mau mengerjakan sa'i. Berarti kalau tidak berdosa sebaiknya enggak kan? Seperti kita ngomong sama anak kita, nah, kamu mau kemana? Mau sekolah kan? Nanti habis sekolah mungkin agak terlambat pulangnya, karena saya mau ngobrol, mau mampir ke rumah teman dulu. Sebaiknya jangan. Nah, itu kata sebaiknya jangan itu melarang atau nyuruh? Melarang kan? Kata Allah, silakan baginya tidak dosa mengerjakan sa'i dan umroh. Berarti sebaiknya tidak kan? Sedangkan hukum sa'i itu di dalam ibadah haji hukumnya wajib. Di dalam ibadah umroh hukumnya wajib.
Kenapa kok di sini Allah mengatakan tidak berdosa kalau mau mengerjakannya? Mestinya Allah kerjakan dah sa'i dan umrah antara Safa dan Marwah. Inilah Bapak hadirin, ayat ini mensinyalir kepada kita bahwa mempelajari Al-Quran itu harus tahu asbabun nuzulnya. Ternyata kalau lihat di asbabun nuzulnya, lihat Bapak, lihat. Nazalat, ayat ini diturunkan lama karihal muslimun, ketika umat Islam benci kepada sa'i dan umrah. Waktu selesai Futuh Mekah, peperangan Nabi Muhammad dapat kemenangan dari orang kafir, mulailah dilaksanakan ibadah haji dan umrah. Tapi ibadah haji dan umrah itu orang Islam nggak mau sa'i. Kenapa nggak mau sa'i? Li'anna ahlal jahiliyah, karena sesungguhnya ahli jahiliyah, penduduk dulu, orang-orang jahiliyah, kanu yatubuna, mereka sa'i di situ, wa alaihi wassalamani, dan di antara Safa dan Marwah itu ditanam berhala. Di Safa satu, di Marwah satu. Yamsahunah, kalau mereka berangkat dari Safa sampai ke Marwah, mengusap dan mencium berhala tadi, balik lagi ke Safa, sampai ke Safa, mengusap dan mencium berhala yang ada di Safa, dari Safa ke Marwah, sampai ke Marwah, mengusap dan mencium berhala yang ada di Marwah. Itu asalnya. Maka orang-orang Islam tidak mau melakukan sa'i karena itu gaya-gaya jahiliyah. Tapi kata Allah, karena sekarang sudah dimenangkan oleh umat Islam dan berhalanya juga sudah tidak ada lagi, maka kalian tidak masalah, tidak berdosa kalau mau sa'i antara Safa dan Marwah. Itu asbabun nuzulnya. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan anna sa'ya ghairu fardin, sesungguhnya sa'i ini bukan sesuatu yang fardu kan. Ternyata Ibnu Abbas memfatwakan hukum bahwa sa'i itu bukan fardu, masih terbawa emosi kebencian terhadap perbuatan jahiliyah dulu. Lama fadarabul ismi min tahiyah. Kalau syara'ul rukun, bahkan Imam Syafi'i mengatakan itu rukun. Bahkan wabayana, menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fardhatan, kefarduan sa'i dan antara Safa dan Marwah. Waman tatawwa'a, siapa orang yang berbuat karena Allah khairan, untuk kebaikan, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah sangat menerima bersyukur hamba, alimun, dan mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Innal ladzina yaktumun, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan yang benar. Nah ini juga asbabun nuzul Yahudi. Memang Yahudi dari zaman dulu udah begitu sampai sekarang. Ma'anzalna minal bayyinat, apa yang telah Allah turunkan dari penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan wal huda dan hidayah, kayat rajmi wa nati Muhammadin, seperti sifat Nabi Muhammad mereka hapus dari Tauratnya, dari Injilnya. Mimba dima bayyanahu linnasi fil kitab, setelah Allah menjelaskan semuanya dalam kitab, maka mereka ulaika yal'anuhumullah, mereka adalah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka
akan dilaknat oleh zat-zat makhluk yang lain yang tidak senang dengan kelicikan mereka. Sekarang Zionis Yahudi Israel sudah dikutuk oleh negara-negara Islam. Cuman notesnya 31 kebanyakan. Kalau kata saya mah cukup 3 notes saja. Yang pertama, perintahkan Yahudi berhenti memerangi Palestina. Yang kedua, kalau tidak mau berhenti, umat Islam atas nama OKI siap menyerang Yahudi semuanya. Itu aja, nggak usah banyak-banyak nomor sampai 31, ruwet bacanya juga. Banyakan nomor nggak ada yang ngigit, nggak ada yang ngancam. Berusaha memberhentikan, PBB aja gak mampu. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan memperbaiki amalannya. Orang taubat itu raja'an dalik, syarat taubat itu aslahu amalahu, perbaiki amal. Itu yang disebut taubatan nasuha, berhenti berbuat salah dan memperbaiki kesalahan. Itu baru orang yang taubat. Bukan taubat kayak makan sambal, begitu dicoel, habis nyoel lagi enggak? Bukan itu. Wabayanu, dan mereka menjelaskan makatamu, apa yang mereka sembunyikan di dalam kitab mereka. Maka kalau taubatnya memiliki 3 syarat, yang pertama roja'u, yang kedua aslahu, yang ketiga bayanu, maka faulaika atubu alaihim, maka mereka akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, wa ana, aku itu adalah at-tawwabur rahim, zat yang menerima taubat dan mengasihi sayangi. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu, sampai dia mati wahum kufar, dalam keadaan kafir, ulaika alaihim laknatullah, mereka akan mendapat laknat dari Allah. Di tafsir lain yang disebut mati kafir itu bukan cuman mati KTP-nya non muslim, Yahudi, Kristen, Protestan, bukan cuman itu udah jelas. Ada yang KTP-nya muslim tapinya matinya mati kafir, bahkan haram disolatkan. Saya yakin jamaah di sini pernah kejebak menyolatkan orang-orang yang dilarang disolatkan oleh hukum. Siapa di antaranya? Orang yang mati bunuh diri, itu kafir. Itu kafir. Kalau masih mending-mendingan, masih mending orang mati karena mabok minum terlalu banyak mati, masih mending. Karena itu hukumnya cuma dosa itu akan diampunkan oleh Allah. Tapi orang yang mati bunuh diri itu kafir, karena dia tidak menerima takdir dan iradah Allah. Dan itu urusnya bukan dosa lagi, tetapi kafir. Dan ketika ada orang yang semacam itu, bagi umat Islam haram mensolatkannya, karena dia sudah kafir. Karena kalau dia terima takdir dan iradah Allah, nggak mungkin melakukan bunuh diri. Pasti dia cari solusi dari masalahnya. Adapun banyak masalahnya,
Pak, siapa sih yang hidup nggak bermasalah? Berbahagialah kalau orang hidup punya banyak masalah, dikerudungi masalah, dikerubuti masalah, berbahagia. Karena berarti kalau kita dikerubuti masalah, kita menjadi manusia. Lain halnya harus bersedih kalau kita dikerubuti wijen, itu berarti kita onde-onde. Tidak ada manusia yang tidak bermasalah. Termasuk Bapak memandang saya mungkin tidak ada masalah dari kehidupan saya. Wow. Semua kita masalah. Tetapi jangan diselesaikan dengan bunuh diri. Kena bunuh diri itu udah kafir, haram disolatkan. Kayaknya orang Nurusobah ada yang pernah menyolatkan orang yang bunuh diri. Waktu itu di seberang ada orang bunuh diri. Kalau yang menyolatkan tinggal tobat aja deh, kena dilarang. Wa matu kufar, mati dalam keadaan kafir, ulaika alaihim laknatullah, karena mereka mendapat laknat dari Allah. Wan nas wal malaikat, dan malaikat, wan nas, dan manusia ajmain. Nah, bahkan kata Allah, khalidina fiha, dia akan kekal dalam laknat Allah. La yukhaffafu anhumul adzab, tidak akan diringankan siksa darinya. Walahum yunzarun, dan mereka tidak akan ditangguhkan. Nah, yumhiluna, ditaubatin, tidak akan ditangguhkan, ditunggu tobatnya, ditunggu minta ampunannya, karena dia sudah mati bunuh diri. Kapan mau tobatnya? Nih, yang lalu biarkan berlalu lah. Sejak malam ini ingat bahwa orang mati bunuh diri adalah mati kafir, walaupun KTP-nya Islam. Masih mending menyolatkan orang yang mabuk mati, karena itu dosa sebesar apapun mungkin diampunkan oleh Allah, tapi musyrik kafir nggak ada. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, ke depan kita awas ini yang suka dibaca di dalam tahlilan. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanir rahim inna fi khalqis samawati wal ardh, dan seterusnya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.